Pernahkah kita bertanya, mengapa suara perempuan dalam sastra sangat penting untuk didengar? Di tengah dominasi dunia sastra yang pada masa tertentu lebih banyak diisi oleh laki-laki, perempuan tetap hadir dan berkarya melalui tulisan-tulisan yang menggugah. Melalui karya sastra, para pengarang perempuan menyampaikan pengalaman, pemikiran, serta pandangan mereka terhadap berbagai persoalan kehidupan. Dalam video dokumenter ini, kami akan membahas perjalanan pengarang perempuan dalam sastra Indonesia, mulai dari latar belakang kemunculannya hingga kontribusi yang mereka berikan bagi perkembangan sastra Indonesia. Secara historis, ruang gerak perempuan seringkali dibatasi pada ranah domestik, seperti pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan, di mana perempuan tidak lagi sekadar menjadi objek sosial, melainkan telah transformasi menjadi subjek aktif yang menggerakkan perubahan di masyarakat. Nah, untuk memahami latar belakang tersebut, secara komprehensif kita dapat meninjaunya dari 5 aspek utama berikut. Yang pertama, ada pergeseran peran gender, di mana ini merupakan perubahan paling mendasar yang terletak pada rekonstruksi peran gender yang meruntuhkan stigma lama. Nah, di sini melalui akses pendidikan yang semakin terbuka, perempuan modern itu mampu untuk mengintegrasikan peran mereka secara seimbang, baik sebagai pilar keluarga maupun motor inovasi di lingkungan sosial. Yang kedua, ada jejak perjuangan pengarang perempuan. Pergeseran ini tidak hanya terjadi secara instan, melainkan juga digerakkan melalui literasi. Secara historis, para pengarang perempuan itu memanfaatkan karya sastra seperti artikel dan buku sebagai media kritik sosial untuk menyuarakan ketidakadilan. Melalui tulisan, mereka mendobrak batasan emosional serta intelektual, meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak perempuan dan juga membuka jalan bagi pemikiran kesetaraan. Nah, untuk yang ketiga, itu ada kontribusi dalam ekonomi dan pembangunan. Keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan syarat mutlak bagi pembangunan yang berkeadilan. Secara empiris, kontribusi perempuan di sektor ekonomi, khususnya melalui UMKM dan sektor kesehatan, itu telah menjadi pilar penting yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup keluarga dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat, ada representasi politik dan pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari mayoritas populasi, keterwakilan suara perempuan dalam dunia politik itu sangatlah penting. Kepemimpinan perempuan itu juga penting untuk memastikan lahirnya kebijakan yang sensitif gender, seperti perlindungan hak ibu dan anak, serta keadilan sosial yang lebih merata. Yang kelima, ada akar sejarah pergerakan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, gerakan ini memiliki landasan sejarah yang kuat, yang ditandai oleh Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928. Kongres tersebut meletakkan fondasi awal perjuangan untuk hak pendidikan, perlindungan hukum, dan pencegahan pernikahan anak, yang hingga kini diperingati sebagai Hari Ibu. Nah, mungkin itu beberapa pemaparan singkat dari saya mengenai latar belakang transisi peran perempuan, termasuk kontribusi mereka melalui karya literatur. Setelah memahami latar belakang munculnya pengarang perempuan dalam sastra Indonesia, penting pula bagi kita untuk mengetahui beberapa peristiwa yang menjadi titik penting dalam perkembangannya. Peristiwa pertama adalah terbukanya akses pendidikan bagi perempuan pada masa kolonial. Sebelum abad ke-20, sebagian besar perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. Namun, munculnya gagasan emansipasi yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini mendorong perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Dengan semakin banyak perempuan yang dapat membaca dan menulis, lahirlah generasi yang mampu menyampaikan gagasan, pengalaman, dan pandangan mereka melalui karya sastra. Adalah berdirinya Balai Pustaka pada tahun 1917. Lembaga penerbitan ini memiliki peran penting dalam perkembangan sastra karena menyediakan wadah bagi para penulis untuk menerbitkan karya mereka. Melalui Balai Pustaka, pengarang perempuan mulai memperoleh kesempatan untuk dikenal masyarakat. Kehadiran Balai Pustaka juga membuka jalan bagi perempuan untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan sastra nasional. Peristiwa ketiga adalah reformasi pada tahun 1998. Reformasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya Indonesia, termasuk dalam dunia sastra. Kebebasan berekspresi yang semakin luas memungkinkan pengarang perempuan mengangkat berbagai tema yang sebelumnya jarang dibahas, seperti identitas perempuan, kesetaraan gender, kritik sosial, hingga pengalaman pribadi perempuan. Pada masa ini, karya-karya pengarang perempuan semakin beragam dan memperoleh perhatian lebih besar dalam dunia sastra Indonesia. Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pengarang perempuan tidak terjadi secara tiba-tiba. Pendidikan, kesempatan publikasi, dan kebebasan berekspresi menjadi faktor penting yang mendorong perempuan untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi besar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa tokoh pengarang perempuan Indonesia beserta karya-karyanya yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Indonesia. Tokoh yang pertama adalah N. Hadini.
Beliau ini dikenal sebagai salah satu pengarang perempuan yang konsisten mengangkat pengalaman hidup perempuan dalam karya-karyanya. Melalui tulisannya ini, N. Hadini sering menampilkan tokoh perempuan yang berusaha memperjuangkan kebebasan, kemandirian, dan hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Beberapa karya terkenalnya antara lain Pada Sebuah Kapal, La Berkah, dan Namaku Hiroko. Karya-karya tersebut tidak hanya menceritakan kehidupan perempuan, tetapi juga menggambarkan berbagai persoalan sosial dan budaya yang mereka hadapi. Tokoh berikutnya adalah Tuti Herati. Selain dikenal sebagai penyair, beliau ini juga merupakan seorang filsuf yang banyak menyuarakan pemikiran tentang perempuan dan kesetaraan gender. Karya-karyanya sering mengajak membaca untuk melihat berbagai persoalan kehidupan dari sudut pandang yang kritis. Salah satu karya puisi yang terkenal adalah Calon Arang, kisah perempuan korban patriarki. Melalui karya tersebutlah, Tuti Herati menghadirkan tafsir baru terhadap tokoh perempuan dalam cerita tradisional dan menunjukkan bagaimana perempuan seringkali menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Tokoh ketiga adalah Ayu Utami. Namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Saman pada tahun 1998. Nah, novel ini itu dianggap membawa warna baru dalam sastra Indonesia karena berani mengangkat tema-tema yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka, seperti kebebasan individu, relasi sosial, dan posisi perempuan dalam masyarakat. Selain Saman, Ayu Utami juga menulis beberapa karya lain seperti Larung dan Bilangan Fu. Melalui karya-karyanya itu, Ayu Utami menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang kritis dan mendorong membaca untuk melihat berbagai persoalan dari perspektif yang berbeda. Melalui karya-karya mereka, N. Hadini, Tuti Herati, dan Ayu Utami telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sastra Indonesia. Mereka tidak hanya menghasilkan karya yang bernilai sastra tinggi, tetapi juga menghadirkan suara perempuan yang memperkaya khazanah sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas dan karakter penulisan tokoh sastra perempuan. Yang pertama ada N. Hadini. N. Hadini memiliki ciri khas dan karakter penulisan yang cukup kuat dalam sastra Indonesia, yaitu yang pertama, mengangkat kehidupan perempuan. Banyak karyanya berfokus pada pengalaman, perjuangan, dan perasaan perempuan. Tokoh perempuan sering digambarkan mandiri, tegar, dan berusaha memperjuangkan haknya. Yang kedua, bersifat autobiografis. Pengalaman hidup pribadi sering menjadi inspirasi cerita. Beberapa novelnya memuat kisah yang dekat dengan perjalanan hidupnya sendiri. 3. Realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita yang ditulis menggambarkan masalah keluarga, pernikahan, percintaan, dan kehidupan sosial secara nyata. 4. Mengangkat tema emansipasi perempuan. Karyanya banyak menyoroti ketidakadilan gender dan posisi perempuan dalam masyarakat. Tokoh perempuan sering berusaha memperoleh kebebasan dan kemandirian. Nomor 5. Bahasa sederhana dan mengalir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berlebihan, tetapi tetap menyentuh emosi pembaca. Yang kedua yaitu dari tokoh Tuti Herati, dikenal sebagai penyair, esais, dan filsuf yang memiliki ciri khas penulisan yang kuat dalam sastra Indonesia. Ciri khas Tuti Herati yang pertama, mengangkat isu perempuan dan gender. Banyak karya yang menggambarkan pengalaman perempuan, ketidakadilan gender, dan posisi perempuan dalam masyarakat. Yang kedua, bersifat kritis dan reflektif. Puisi dan esai seringnya mengajak pembaca berpikir tentang kehidupan, budaya, moral, dan kemanusiaan. Nomor 3, memadukan sastra dan filsafat. Latar belakangnya sebagai filsuf membuat karya-karyanya kaya akan pemikiran dan perenungan yang mendalam. Nomor 4, menafsirkan kembali mitos dan budaya. Ia kerap menggunakan tokoh atau cerita mitologi untuk mengkritik pandangan masyarakat terhadap perempuan. Nomor 5, bahasa puitis dan simbolis. Banyak menggunakan simbol, metafora, dan ungkapan yang mengandung makna mendalam. Selanjutnya ada tokoh yaitu Ayu Utami. Ciri khas atau karakteristik Ayu Utami sebagai berikut. Yang pertama, berani mengangkat tema yang dianggap tabu. Karyanya sering membahas seksualitas, tubuh perempuan, agama, dan politik secara terbuka. Yang kedua, berperspektif feminis. Banyak tokoh perempuan dalam karyanya digambarkan mandiri, kritis, dan berani memperjuangkan kebebasan diri. Nomor 3, kritis terhadap kondisi sosial dan politik. Tulisannya sering menyoroti ketidakadilan sosial, kekuasaan, dan kebebasan berpendapat. Nomor 4, gaya bahasa lugas dan modern. Menggunakan bahasa yang komunikatif, dekat dengan kehidupan masyarakat urban, tetapi tetap memiliki nilai sastra yang kuat. Nomor 5, memadukan berbagai tema. Dalam satu karya, ia sering menggabungkan unsur cinta, spiritualitas, budaya, politik, dan filsafat. Yang terakhir, pelopor sastra reformasi. Novel terkenalnya, Saman, pada tahun 1998, dianggap sebagai salah satu karya yang menandai lahirnya sastra Indonesia era reformasi. Kehadiran pengarang perempuan telah memperkaya khazanah sastra Indonesia dengan sudut pandang yang beragam dan unik. Melalui karya-karyanya, mereka tidak hanya menghasilkan karya sastra yang bernilai, tetapi juga menyuarakan berbagai realitas sosial yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Pemikiran dan gagasan yang mereka tuangkan dalam karya turut mendorong lahirnya diskusi mengenai kesetaraan, kebebasan berekspresi, dan peran perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengarang perempuan memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah sastra nasional. Demikian video dokumenter yang telah kami sajikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai kontribusi pengarang perempuan dalam dunia sastra. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.